Humidity is really high. Where legends are born, to the roar of the stadium, hearts are sworn. Bali bukan hanya magnet buat turis mancanegara, tapi juga jadi panggung yang memukau buat wajah baru sepak bola Indonesia. Gak tanggung-tanggung, satu persatu pemain timnas Indonesia berdatangan ke Pulau Dewata untuk menjalani pemusatan latihan. Tapi yang bikin suasananya berbeda kali ini, bukan cuma soal latihan, melainkan juga tentang bagaimana para pemain, terutama bintang keturunan, rame-rame memamerkan keindahan Indonesia ke mata dunia. Mulai dari Ole Roemeny yang baru pertama kali menginjakkan kaki di Bali, langsung terkesima dan aktif membagikan aktivitasnya di media sosial. Hingga Tom Haye dan asisten pelatih timnas, Denny Lanzat, yang juga ikut menampilkan pemandangan pantai dan hangatnya suasana khas Indonesia ke Instagram mereka. Dalam sekejap, feed atau story mereka jadi etalase alam dan budaya Indonesia. Dan bukan promosi berbayar, tapi efeknya bisa lebih besar dari iklan apapun. Ya, TC kali ini memang beda. Latihan tetap jalan, tapi nuansa kekeluargaan, adaptasi budaya, sampai sentuhan gaya hidup lokal melekat erat di setiap momen mereka. Dari warkop tempat syuting kapal api, pantai-pantai yang jadi latar story Instagram, sampai momen sederhana kayak berbagi tanda tangan sama fans dan bersuah foto, semuanya seperti menyatukan misi sepak bola dan citra Indonesia ke publik global. Timnas belum bertanding, tapi Bali sudah menang duluan di mata followers mereka. Dan inilah momen-momen menarik pemain timnas dalam memamerkan wajah Indonesia ke dunia. Minggu sore, Bandara I Gusti Ngurah Rai ramai kedatangan wajah-wajah familiar. Jordi Amat, Nathan Choaon, Ricky Kambuaya, Nadeo, Tom Haye, Joey Pelupesi hingga Dean James terlihat menjejakkan kaki di Bali, bergabung dalam pemusatan latihan timnas Indonesia yang akan digelar di Bali United Training Center Gianyar. Tapi jangan salah, meskipun ini pemusatan latihan jelang laga penting melawan China dan Jepang, suasananya nggak seketat biasanya. Latihannya tetap serius, tapi nuansanya cair. Apalagi tempatnya di Bali, pantai, sinar matahari, udara lembab. Semua menyatu dalam suasana latihan yang sekaligus memberikan ruang adaptasi yang ideal bagi pemain diaspora. Pelatih Patrick Kluivert memanggil total 32 pemain dan sejauh ini sudah 23 pemain yang hadir, mulai dari wajah bintang Liga 1 sampai bintang Eropa. Latihan perdana dijadwalkan berlangsung Senin sore ini pukul 16.15 WITA atau jam 3.15 sore waktu Indonesia Barat. Dan menariknya, venue yang digunakan, Bali United Training Center, menuai pujian langsung dari pemain. Shane Patinama menyebut tempat ini sebagai lokasi latihan yang ideal. It's good, that's what I'm saying, because it's different than playing in Europe. It's hot, plus the humidity is really high. Ya, cuaca di Indonesia memang beda jauh dengan Eropa, tapi justru itu alasan kenapa TC di Bali dianggap pas. Disinilah tubuh diasah, otot dibentuk, dan mental dilenturkan. Isi yang semestinya keras dan kaku jadi lebih akrab dan nyaman karena nuansa lokal yang menyegarkan. Dari latihan keras ke suasana hangat, TC kali ini terasa seperti liburan yang tetap punya misi besar. Belum seminggu di Indonesia, tapi nama Ole Roemeny udah bikin ramai jagat maya. Bukan karena aksi di lapangan, melainkan karena caranya menikmati dan mempromosikan Bali secara natural. Datang lebih awal ke Pulau Dewata, pemain keturunan Indonesia Belanda ini langsung menjalani sejumlah aktivitas, mulai dari agenda sponsor hingga sesi santai, barengan sama rekan setim. Salah satu momen yang langsung menyedot perhatian adalah saat Ole melakukan pengambilan gambar untuk salah satu produk air minum di lapangan mini soccer Bali, Sepak Bumi Renon. Tak sendirian, ia terlihat ditemani Marcelino Ferdinand. Kombinasi dua generasi timnas itu bikin suasana makin cair dan hangat. Tapi yang bikin publik tersenyum adalah ketika Ole syuting iklan produk kopi kapal api di sebuah warkop lokal. Bayangin, pemain diaspora dari klub Inggris duduk santai di warkop dengan latar suasana khas Indonesia, sesuatu yang mungkin tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dan meskipun agendanya padat, Ole tetap ramah melayani para fans yang datang menghampiri. Ia tak ragu membagikan senyum, tanda tangan, dan bahkan menyempatkan foto bareng di tengah jadwal syuting.
Menariknya lagi, ia tampak membawa kipas angin elektrik pribadi. Beberapa kali juga terlihat masuk ke kafe ber-AC hanya untuk ngadem. Cuaca Bali yang lembab memang jadi tantangan, tapi Ole menyikapinya dengan santai. Bahkan dalam wawancara singkat, ia mengaku sangat menikmati pengalamannya. What about training camp in Bali? What's your opinion about it? Yeah, it's nice. It's my first time Bali, so I also think it's a little bit less hot. The humidity in Jakarta, so it's only better, you know. So let's see how it is. Yeah. So. Ya, buat banyak orang, Bali adalah tempat healing. Buat Ole Roemeny, Bali adalah panggung pertama untuk menyatu dengan budaya Indonesia. Dan dari caranya berbaur, dia bukan cuma pemain timnas. Dia juga jadi duta yang membawa wajah hangat Indonesia ke pengikut-pengikutnya di luar negeri. Bukan cuma Ole Roemeny yang sibuk menikmati keindahan Bali, para pemain keturunan lainnya juga ikut rame-rame pamer wajah Indonesia ke dunia, terutama lewat Instagram story mereka. Tom Haye, yang baru tiba beberapa hari setelah Ole, langsung membagikan pemandangan Bali dari sudut hotel tempatnya menginap. Tak lain dan tak bukan, hotel tersebut adalah Grand Ina Bali Beach, sebuah ikon pariwisata Bali yang kini dikenal dengan nama The Meru Sanur. Hotel ini bukan sembarang tempat, dibangun atas inisiatif Bung Karno dan menjadi hotel bintang 5 pertama di Bali. Grand Ina menyuguhkan perpaduan antara sejarah, budaya, dan keindahan tropis. Terletak di tepi pantai Sanur, hotel ini menawarkan akses langsung ke pasir putih dan pemandangan matahari terbit yang memukau. Tak heran jika para pemain diaspora tak bisa menahan diri untuk mengabadikannya. Denny Lanzat, asisten pelatih Timnas Indonesia, juga ikut memamerkan keindahan pantai Bali lewat unggahannya. Begitu juga Dean James dan Marcelino yang mengabadikan suasana tropis Bali lengkap dengan langit pagi dan suasana resort yang tenang. Dan juga beberapa pemain lainnya tampak membagikan momen kebersamaan dan keakraban tim di luar lapangan. Dari suasana hotel, sesi pemanasan ringan, hingga pemandangan pinggir pantai yang menyejukkan mata. Semuanya terekam dan tersebar ke ribuan bahkan jutaan followers mereka di Eropa dan Asia. Dari lapangan hingga pantai, dari kamar hotel bersejarah sampai story Instagram, wajah Indonesia dipamerkan oleh para pemain diaspora dengan bangga dan tanpa paksaan. Di balik suasana hangat dan keakraban yang terasa seperti liburan, Timnas Indonesia sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar. Misi menembus putaran berikutnya, kualifikasi Piala Dunia 2026. Hingga Senin pagi ini, manajer Timnas Indonesia, Sumarji, memastikan bahwa sebanyak 23 dari 32 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert sudah bergabung di Bali. Seluruh pemain dari Liga 1 sudah lengkap. Beberapa pemain diaspora seperti Tom Haye, Joey Pelupesi, Dean James, Nathan Chuaon, hingga Ole Roemeny, Marcelino Ferdinand, Shane Patinama, dan Ivar Jenner juga sudah hadir lebih dulu. Yang belum bergabung hanya 9 pemain. Sebagian di antaranya masih menyelesaikan kompetisi bersama klub masing-masing, termasuk Jesus dan Kevin Dix. Dan beberapa lainnya sedang dalam perjalanan. Sesi latihan perdana pun dimulai Senin sore pukul 16.15 WITA di Bali United Training Center. Tempat yang disebut ideal untuk membangun chemistry sekaligus adaptasi fisik jelang laga panas nanti. Ya, meskipun atmosfernya terasa santai, TC ini punya beban target yang luar biasa besar. Timnas Indonesia masih berjuang untuk lolos langsung ke babak keempat, bersaing ketat dengan Arab Saudi dan Australia untuk mengincar posisi runner-up grup C. Indonesia akan menghadapi 2 laga penentuan, 5 Juni melawan China di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, 10 Juni melawan Jepang di kandang lawan yang sudah pasti lolos sebagai juara grup. Kemenangan atas China menjadi harga mati, dan seluruh persiapan di Bali ini adalah landasan agar Jesus dan kawan-kawan bisa tampil optimal dan padu. Chemistry dibangun, adaptasi dilatih, semangat dikuatkan. TC ini bukan liburan, ini pemanasan untuk duel hidup mati. Dari pantai hingga lapangan, dari story Instagram hingga warkop lokal, para pemain Timnas Indonesia telah memamerkan wajah Indonesia ke mata dunia. TC di Bali bukan cuma soal persiapan fisik, tapi juga tentang membangun citra baru. Timnas yang global, tapi tetap membumi. Mereka belum bertanding, tapi Indonesia sudah mencuri perhatian. Dan menurut kalian, haruskah Bali jadi markas rutin Timnas Indonesia? Atau bahkan
Jadi wajah promosi sepak bola nasional ke dunia? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Legends are born to the roar of the stadium. Hearts are